Teruslah berteriak lebih keras. Biarkan semua orang tahu bahwa Sun Xingchen, murid kedua dari sekte Seng Yuan, menginap ke dalam kamar pria itu pada larut malam dan melakukan enak-enak. Gimana rasanya? Malulah wanita itu. Ah, kamu itu jangan banyak omong. Kau tahu apa? Tiba-tiba menyentuhku. Oh, nona cantik, tenanglah. Yung Xiangcheng bahkan tidak membawa senjata tersembunyi. Ini apa maksudnya? Ah, lupakan saja. Sosokmu terlalu jauh dari istriku. Sepertinya sang MC hanya memastikan bahwa wanita itu aman didekati. Oi, kenapa aku tidak sebaik itu ya? Hah? Oh, langsung sang MC kemudian mencipoknya saja. Ya Tuhan, akhirnya aku bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ciuman pertamaku, kata sang MC yang bahagia bisa mencipok gadis cantik itu. Kau akan membunuhmu. Ah, dasar wanita ini kenapa galak banget ya? Hah? Sial, aku terlalu berlebihan. Kalau begitu aku harus menenangkan Yung Xingcheng secepatnya. Baiklah, baiklah. Efek obat dari anemone flower itu tidak bertahan lama dan sekarang hilang. Dan inti adalah snack sepiring yang kamu inginkan, bukan? Nih, aku kasihkan. Kamu memberikan aku snack spring ini, apa yang ingin kau lakukan? Aku dengar bahwa dalam setengah bulan 3 sektemu di bagian utara, negerimu akan pergi ke Black Forest untuk mengadakan sesi pelatihan murid. Bantu aku mendapatkan tempat di sekte Seng Yuan. Tetapi, bukankah itu cuma murah? Aku juga tahu bahwa kamu membutuhkan stek sprint karena tubuhmu ngecegah mencari tingkat material shock. Dan sekarang aku dapat menyembuhkan tubuh yin dinginmu itu dan membuatmu naik ke ranah material shock. Bagaimana tawaranku ini, Nona? Benarkah? Maka aku akan menyempatkannya. Oke, kalau begitu, buka bajumu dan berbaringlah di sana. Aku akan mengekstrasi fire kristal dan snack sepiring kepadamu. Habis baju, balik badan dan berjanji padaku kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Tentu saja aku tidak akan melakukan apapun untuk merugikanmu. Jika kamu tidak bisa menikah dan memohon kepadaku untuk menikahi, bukankah aku akan terlihat buruk, kata sang MC. Apa sangat jelek, ha? Oh, wanita itu langsung nurut aja melepaskan pelindung armornya. Aku bersumpah kamu jelek sekali. Kenapa bisa aku jelek? Beritahu aku dengan jelas, aku akan menghantumi selama sisa hidupku. Dan aku tidak akan pernah damai. Ya Tuhan, jangan anggap serius sumpah itu, kata sang MC. Apa kamu sudah siap? Pelan-pelan, aku takut aku rasanya akan sakit. Oh, kamu jelek, tetapi kamu punya tubuh yang sangat bagus. Sial, kulit ini sangat halus dan lembut, kenyal. Mantap. Liu Go, tenanglah, jagalah pikiranmu agar tenang. Dia ini memang cantik, tapi dia adalah tiket sekte Zheng Yuan di tanganmu. Wanita itu terus melantunkan suara kimochi yang terus beriringan. Pantesan aura terasa sangat kuat. Bersabarlah, aku tidak ingin dinding sebelah pria ini menjadi ketahuan dan aku dicap sebagai pria yang mesum. Oh, reputasiku dipertaruhkan. Kamu punya keuntungan karena ini adalah pijat. Sial, tempat tidur ini memiliki bau seperti Liung Gao. Setelah pijat enak-enak tadi, tampaknya di sini sang MC pun sangat senang. Tetapi dia juga harus miris. Payah. Seluruh botol snack piring telah habis. Ini bernilai 100.000 silver. Itu tidak masalah, bukan?
Jika aku berhutang padamu, siapa yang tahu pijatan menghabiskan segitu banyak snack spring? Sebenarnya aku tidak masalah. Jika kamu nggak bayar hutang, kamu bisa membayar dengan dirimu saja, kata sang MC yang rupanya mau maksud tertentu. Enak aja, pikiran kamu itu cuil atau gimana sih, ha? Oke, lalu tempatku di Black Forest bagaimana? Masalah itu akan aku usahakan besok. Baiklah, oke, karena itu anggap saja lunas. Sebenarnya kamu sudah dianggap kuat di sektor Zen Yuan. Kenapa kamu masih sangat peduli dengan kultivasimu sih? Ini bercerita di masa lalu. Kenapanya kamu bertanya tentang itu? Aku hanya ingin tahu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, maka kamu tidak perlu menjawabnya. Tidak ada yang tidak bisa aku katakan padamu. Jika aku bisa mencapai ranah material king, aku akan dapat membuat keluargaku membatalkan pertunanganku dengan si Menlan. Oh, si Menglang jelas menyukai Sionin dan aku tidak tertarik padanya dan terlalu menyedihkan untuk bersama demi keuntungan keluarga kita. Kamu mengerti aku kan? Lagi pula kau dan Nanlan menikah tanpa hasil. Seingatku, Ying Xiancheng adalah keturunan dari keluarga besar ibu kota, keluarga Yun, batin sang MC. Memang benar. Tetapi bagiku menikah dengannya sudah cukup. Ketika aku berada di titik terendah, Nanlang Meng yang menerimaku. Jika tidak, aku akan mati kelaparan di jalan, kata sang MC. Tampaknya di sini sang MC begitu mencintai istrinya karena perihal ini. Benar juga, dengan basis kultivasimu kamu dapat dengan mudah datang ke sekte Zhang Yuan kami. Dan aku yakin kepala sekolah tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Lupakan saja. Aku ingin bebas melakukan apapun yang ingin di kota Nanlan, tetapi di dalam sekte. Aku dibatasi di mana-mana dan aku benci aturan yang ribet. Jika Nona Yuan merindukanku, kamu bisa datang mengunjungiku kapan saja. Lebih sering di malam hari saat kamu sudah mulai pulih, kata sang MC. Kakak kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku akan pergi sekarang sebelum rekan-rekan muridku tahu bahwa aku keluar pada malam hari, kata wanita cantik itu. Setelah menyelesaikan masalah sekte Sheng Yuan, aku juga harus mempertimbangkan revolusi kota Nanlan. Berpindah tempat di alun-alun utara di sini. Tampaknya sang MC menggelar suatu upacara. Tuan Ma, aku terkesan bahwa Anda adalah petarung yang sangat hebat. Niu Yi, pemimpin bandit air utara. Apa suami putri Anda di sini? Mulai sekarang Bandit Utara akan melakukan apa yang kamu minta. Jangan panggil dia suami putri lagi. Tuan muda sekarang menjadi komandan di kota Nanlan. Ya, Tuan muda komandan. Dengarkan aku. Bagus, mulai hari ini kamu sekarang orang-orangku di kota Nanlan. Tampaknya di sini sang MC memulai membuat pasukan pribadinya. Karena kamu sekarang di tempatku, kamu harus bekerja untuk kota Nanlan. Niu Yi, kamu punya waktu 1 bulan untuk menggunakan 30.000 perak untuk mengubah desa perairan di utara menjadi dermaga. Di masa depan, dermaga ini akan menjadi saluran pengiriman dan peminjaman bagi pedagang. Kamu akan mengambil 30% dari keuntungan dan kota Nanlan akan mengambil 70%. Oh, mantap jiwa. Duit ini serahkan apa kata Anda saja Tuan, kata orang ini yang sudah tergila-gila dengan duit. Chen Logan, tim kudamu akan menjadi milik kota Nanlan dan mulai sekarang kamu akan menjadi kapten batalion kavaleri penjaga kota Nanlan. Kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu di stasiun yang merupakan pekerjaan berat. Aku akan memberimu 30.000 silver sebagai tunjangan pemukiman.
sehingga semua anggota keluarga dapat pindah ke kota Nanlan dan berhenti mengembara. Oh, terima kasih Tuan Muda. Akhirnya kita tidak perlu lagi menjadi pengembara. Terima kasih saudara. Hidupku sekarang menjadi milikmu, kata sang paman-paman sambil menangis. Mada, tugasmu yang paling sulit. Kamu perlu memperbaiki dinding dan gerbangnya. Loh, kenapa gua? Barang ini disebut semen dan dengan mencampurkan bahan ini dengan pasir yang diaduk dengan air, dindingnya akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Rupanya di sini sang MC mendapatkan barang dari sistem. Baiklah, aku akan membangun tembok kota Nanlan ini dengan kuat dan bisa bertahan begitu lama, kata si kuncir botrak ini. Aku sangat terkesan dengan keahlianmu dalam menggunakan orang-orang. Kamu tahu? Jika bukan karena kekurangan makanan, siapa yang mau menjadi bandit? Kata sang MC. BTW, ngomong-ngomong, Poison King sudah pergi. Dia meninggalkan hadiah perpisahan ini untukmu. Hadiah perpisahan apa ini? Wow. Demi kota Nanlan kita sendiri, kita akan mulai membangun kembali kota Nanlan. Bangun kembali kota Nanlan. Yeay. Mereka pun bersemangat. Lalu aku dan istriku akan pergi dan mengejar para penjaga kota ini. Aku akan serahkan itu padamu, saudariku ini. Wow. Fire Crystal, kenapa King sang racun menyerahkan ini padaku? Ada tambang Fire Crystal di dekat sini. Naruto tambang di Erlitun. Aku akan memeriksanya sekarang. Baiklah, aku ikut denganmu. Aku juga ingin ke sana. Aku tidak tahu ada apa bahaya di tempat itu. Jing Shui, kamu akan tinggal di rumah dan menunggu kami. Berpindah tempat di tambang Erlitun. Weh, kualitas bagus banget. Barang-barang di sini, batu di sini juga bagus. Jadi kenapa kamu harus pergi ke Gunung Lingseng untuk menambangnya? Seekor fire beast pernah muncul di sini dan membunuh banyak orang, dan setelah kejadian itu, orang-orang menjadi takut untuk datang ke sini. Lihatlah di sini, ada bekasnya. Oh, sepertinya ini adalah tempat yang kita cari. Hoits, Cannon first, langsung dihajar oleh sang MC bebatuan ini retak. Apa itu caramu menggunakan cannon first? Iya sih, banyak teknik yang dapat digunakan untuk tujuan lain, kata sang MC. Misalkan menggunakan fire spell untuk memasakkan makanan dan water spell untuk mengirim tanaman. Nani? Rang MC pun tercengoh dengan banyaknya mayat yang sudah hangus di sini. Lihatlah, ada mayat sepertinya sudah lama menjadi tulang-tulang saja. Dan juga ini ditinggalkan oleh Firebuzz. Aku akan segera ke depan. Oke, kamu harus hati-hati sayang. Nani? Apa itu? Itukah dia? Oh, first base. Jika dia makan fire crystal untuk waktu yang lama, tubuhnya mungkin akan menghasilkan red ice crystal. Red essence seukuran kepala tangan yang bisa membeli seluruh kota Nanlan. Rupanya ada kadal luar biasa yang gede. Sial, apa kita sudah ditemukan? Awas, hati-hati. Sepertinya sang MC dengan sikap menggendong istrinya. Mungkin Firebase itu terbangun karena cannon fire sebelumnya. Bisakah kamu melepaskan aku dulu? Kata sang wanita yang tampaknya malu-malu ngeong di dekat sang MC. Karena kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan menggendongmu. Langsung diturunkan dengan cara dibuang oleh sang MC. Baiklah. Sementara Firebase ini sedang tidur, aku akan membunuhnya dan mendapatkan red esensi dan menyembunyikannya. Baiklah,
Ding, 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 ding. Dengan cara mengendap-endap, sang MC pun mau membunuhnya. Rasakan ini. Yuat. Sial anjir, apa yang terjadi? Awas! Rupanya sang istri pun langsung menghindarinya untuk terjadi kecelakaan fatal menyerang kadal merah itu. Tetapi malang, dia pun terkena sebatan tangan kiri dari monster. Istriku, awas! Sepertinya istri sang MC mau jatuh di lumpuran magma. Dengan berteriak, sang MC pun langsung lari tunggang langgang untuk menyelamatkan istrinya dan alhamdulillah tertangkap juga. Tugu Fairy Base itu ditutupi dengan bersisi keras dan yang membuatnya kebal terhadap senjata kecuali matanya. Yonggo, lari saja, aku akan mengurusnya. Lari, lihat saja caraku membunuh binatang ini dengan skill good. Tampaknya sang MC percaya diri. Yunggo, hati-hati. Dengan sang MC terus menggunakan sistem Void, Almamia, jatuh, Shopee Pie. Waktunya berbelanja. Rasakan ini. Ting, sang MC menambal beli dry ice, rupanya es yang sangat dingin, dan melemparnya kepada kadal raksasa itu. Tampaknya karena dingin dia pun membeku di bagian tubuh tertentu. Lakukan ini benar-benar membuang uang, dan jika Fairy Base ini tidak cepat mati, dompetku tidak bisa diselamatkan. Anjir, mahal banget ini dari ice-nya. Tetapi di sini mulai berfungsi. Hahaha. Itu kelemahannya. Di sebagian tubuh sang kadal ini sudah mulai membeku. Rasakan sekarang dry ice-ku. Dengan kekuatan penuh, dia pun menghantam es ke dalam mukanya dan membekulah kadal raksasa itu. Beraninya kau menyakiti istriku, dasar kadal sial. Rasakan ini, mampus. Dengan kekuatan penuh, sang MC membelah kadal itu. Tampaknya sang istri juga ikutan menusuk matanya. Sepertinya tombak baru saja menusuk Red Ace dan menyerapnya. Lihatlah, tombak ini berubah menjadi kualitas red. Kamu harus menyimpannya, istriku. Oh, kamu benar-benar membunuh Firebase itu. Dan sang MC tampaknya sangat senang dengan kristal yang begitu gede segede gaban. Banyak sekali fire kristal. Dengan fire kristal ini yang kubuang akan terbayar. Baiklah, tetapi berapa fire kristal ini tidak boleh disebarluaskan. Kita hanya bisa menambang dalam sekali kecil agar tidak menjadi incaran. Sayangnya kota Nanlan tidak bisa mengandalkan fire kristal untuk bangkit. Jangan cemas tentang istriku, padahal kota Nanlan lebih cocok untuk transaksi skala besar, kata sang MC. Lihatlah, ini adalah parfum baru yang kuciptakan. Aku meminta Lao Shi untuk membawanya ke ibu kota untuk dijual beberapa hari yang lalu, dan semua wanita bangsawan bergegas untuk membelinya. Setelah kamu menciptakan formula parfum ini dan cara membuatnya, semua orang akan berbondong-bondong ke kota Nanlan kita. Waduh, baunya sangat harum sekali. Kota Nanlan kita akan mulai berdagang dengan seluruh dunia. Di masa depan ini disebut perdagangan internasional. Seluruh dunia. Apa benar hari itu akan datang? Tentu saja. Aku bersumpah padamu, kataku. Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Parfum ini disebut Nanlan Siang. Itu berasal dari kota Nanlan. Aku sudah tahu itu. Tapi kenapa aku berharap nama ini memiliki arti lain? Malam hari sang MC mengecek sang sistem. Wait, ada apa yang terjadi? Kenapa plot armor Yong Kuang King kembali naik menjadi 95%? Plot armor shop apa ini? Villain plot armor 20%, mid level clock. Menemukan item bersembunyi, dapatkan peluang meningkat 20%.
Inisial Villain 54 tambah 20, inisial Felix minus 20. Wow, ini luar biasa. Tak heran jika para bandit di kota Nanan berkumpul begitu mudah. Selama 3 hari, tampaknya penjahat bisa membawa keuntungan ekstra jika mereka tidak baik. Plot armor ini tidak mudah dapat, jadi lebih baik disimpan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, wanita cantik itu datang lagi. Aku tidak menyangka kamu adalah orang kaya yang mempunyai begitu banyak fire crystal. Aku tidak akan membelinya jika bukan karena uang tubuh dingin orang lain. Harga fire crystal ini bisa membuat kepalaku sakit. Maksudmu kamu membeli fire crystal untukku? Hah? Tentu saja. Apa kamu tersentuh? Di sini sang MC tampaknya bohong besar demi meraih wanita cantik itu. Oke, sayangnya stek sepiring yang kita gunakan tempo hari telah habis. Jadi kamu harus pergi ke Gunung Lingseng denganku malam ini, kata sang MC. Malam ini? Iya, ayo kita pergi. Benar, dengan memanfaatkan bulan purnama malam ini untuk memaksimalkan efek Snack Spring. Tunggu, kamu tidak akan ke Gunung Lingseng dengan naik kuda kan? Emang kenapa? Lupakan saja, tunjukkan jalan dan aku akan membawamu terbang dengan flying swordku. Rupanya di sini ada seorang yang ngintip dari jalik pintu. Si sampah sialan itu menanam begitu banyak emerald flower di luar. Itu pasti plot untuk menculik kakak senior. Setelah 2 jam, efek animal ini flower akan hilang dan itu akan menjadi akhir bagimu. Tampaknya sang protagonis novel begitu dendam kepada sang MC. Anjir. Ayo kita pergi. Rupanya sang MC takut ketinggian. Anjir. Jangan, tanganmu ini ditaruh di mana? Aku akan memotongnya. Baik. Sembari ketakutan, sang MC malah tak kepleset di sini. Twing langsung memegang melon-melon yang bergelantungan. Sialan, aku hampir satu, anjir. Kurang ajar. Kenapa kamu memegang bagian itu? Langsung kena tendang saya. Anjir. Dasar kamu sialan, tahu saja cara bercanda. Kamu membuatku takut sampai setengah mampus. Di sini tampaknya sang Emi sudah sampai di Gunung Nanlang. Dragon Truth Kill King Turtle. Jangan cemas, aku membawakanmu 3 kotak ikan lezat kali ini. Bagus, kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan, bocah. Tampaknya dengan sogokan ikan manis ini, sang raja kura-kura dengan lembutnya menyambut sang MC dan tercengohlah Nanlan di sini. Sepertinya tidak lama kemudian sang MC mandi lagi semandi junub di lingkaran itu. Wow, akhirnya aku bisa menyembuhkanmu. Apa ini akan mengubah kekuatan fisikku? Benar, aku akan berbahaya bagimu untuk secara langsung menyerap sejumlah besar kristal. Tapi ada aura Snack Spring di sini yang bisa menetraliskan, tambah lagi aku menggunakan akupuntur untukmu. Oke, tenang dan alirkan kimo. Bahkan jika aku ini hanya karakter aku gambarkan dalam novelku, ini terlalu menggoda untuk bisa menahannya. Apakah aku benar-benar wanita yang jelek? Liu Gao benar-benar tidak tertarik dengan melonku. Anjir, padahal di sini sang MC sudah ngempet kepengen enak-enak. Tidak, aku di sini untuk membersihkan meridiannya. Tahan, kata sang MC. Tapi mataku tidak bisa menahannya. Tubuhku, dinginku telah pulih dan berhasil mencapai tahap awal dari material soul. Liu Gao, terima kasih telah membawa ke Snack Spring dan memberiku begitu banyak fire crystal. Dikatakan dengan baik, Snack Spring sangat berguna dan aku berada di tengah level dari material Grandmaster. Dengan Solim, sang MC begitu tenang dan kepengen sikap
Suci, ayo pakai pakaian kita dan kembali. Ini gelang ini adalah harta karun keluarga Yuanku. Keluarga Yunku itu berisi token kualifikasi yang kamu inginkan dan 100 batu roh utama. Oh, by the way, gelang ini setidaknya bernilai 100.000 koin emas. Ini bukan mahar kamu kan? Kata sang MC yang supaya tertarik dengan uang. Apa kamu meremehkanku? Bagaimana mahar Nona bisa begitu kecil? Lagi pula siapa yang bilang aku akan menikah? Kata sang wanita cantik itu. Dasar kutu kupret. Hah? Tahu-tahu ada orang datang. Woi, sampah men. Kalian apa yang sedang kalian lakukan di sini? Hah? Sialan, aku naksir dengan senior Yun selama bertahun-tahun dan mengira dia begitu murni dan polos. Beraninya kau dan si sampah men Li Yunggou melakukan enak-enak di belakangku, kata Wing Wei. Dasar wanita murahan, aku akan membunuhmu. Anjir. Hah, dasar, langsung ditampar saya oleh Yun karena saking OP-nya. Junior Y, kau juga kulitmu, lagi pula aku masih seniormu. Tuan muda Ying Kong, apa kau memakan matamu sendiri seperti bakso? Aku membawa seniormu ke sini untuk kultivasi. Dia sudah dipromosikan dari material Grandmaster menjadi material Soul. Jadi kalian, apa yang baru saja kita lakukan? Apa kau mau berendam air panas menggunakan pakaian? Dan selain itu, apa kau bisa latih pasir yang menempel di tangan seniormu? Katakan senior, maafkan aku sudah curiga padamu. Lupakan saja, itu bukanlah alasan, jadi terserahlah kamu. Yunggou, kali ini kamu membantuku naik tingkatan. Aku berhutang budi padamu, aku akan membalasnya lain kali. Tidak masalah. Kakak senior, aku salah, jangan marah kepadaku, kata si Amfred V ini. Tampaknya sang MC pergi dengan bersil-sil saja. Kurang ajar. Kesan kakak Yun tentangku telah berubah total menjadi lebih buruk. Itu semua karena si sampah men Li Yugao itu. Kurang ajar. Aku akan membalaskan dendammu. Apa itu? Makam penjaga si Yuyi ini. Wah. Aku ingat pedang Li Yugao itu adalah pedang Xiu Jing. Meski kau membunuhnya, aku tidak. Li Yugao, kau sudah tamat. Seorang murid dari sekte Shen Yuan memiliki masalah penting untuk dibicarakan. Aku, si Yongqing, murid dari sekte Zheng Yuan, telah datang untuk mengembalikan tubuh putra Anda. Putraku telah hilang selama 10 tahun dan kaulah yang membawa tubuhnya. Sekte Master Xiu Yi, pemilik kota Xiucheng, Xung Yongxing. Kamu sangat berani-beraninya kamu mengatakan bahwa saudariku sudah mati, tidak termaafkan. Putri sekte Suyi Sumini. Nona Xiu tidak tahu bahwa Li Yugao tidak hanya membuat orang mengapung Xiu Gongji, tapi juga berebut pedang berharga Xiu Gongji. Dia masih ingin menghancurkan mayatnya. Aku berhasil menyebar sisa-sisa dan token darinya, sehingga putra Anda telah gugur itu bisa kembali. Apa? Kau serius? Rupanya congor laki-laki tadi mengfitnah sang MC kita. Hanya karena dia adalah menantu milik kota Nanlan berarti membunuh anakku. Kurang ajar. Jadi ini adalah kekuatan dari material King Ling Yunggao. Kau akan tamat. Di mana Li Yunggao ini? Setelah bulan lagi Li Yunggao akan berpartisipasi dalam uji coba atas nama sekte Zheng Yuan di Black Forest. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Bagus. Aku tidak akan pernah memaafkan dia karena membunuh putra
Kakakku, kurang aja. Kakakku mati dengan sangat mengenaskan. Rangka dan tulangnya patah. Aku tidak percaya kakakku akan menderita seperti ini. Li Yunggao itu bukanlah manusia, dia itu iblis. Li Yunggao adalah orang jahat di kota Nanlan dan semua orang bisa membencinya. Kakakmu dan aku adalah teman dekat yang sayang sekali tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Belum dia meninggal, dia mempercayakan kepadaku dan aku bersumpah demi surga bahwa aku akan melindungimu. Bahkan jika aku akan memberikan hidupku. Kakak Ye, kita harus kembalikan dendam saudara. Jika aku tidak bisa menggunakan Seiyu Mini untuk mendapatkan pengaruh ke sekte Sengyu, aku pasti akan berakhir sengsara. Begitu aku kehilangan kekuatan di sekte Sengyuan. Liu Gao, kau harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Berjalan kembali ke kota Nanlan sangat melelahkan. Aku seharusnya membiarkan Yung Xiangcheng mengantarku kembali. Rupanya sang MC belum bisa ilmu terbang. Dia kembali ke rumah dengan jalan kaki anjrot. Aku lapar. Aku mau makan semangkuk mie sebelum kembali. Nani? Apa itu? Bos, semangkuk mie domba, 3 anggur, dan 2 spring sayuran. Tunggu sebentar, tuan. Karena pedang sang MC ditaruh, banyak menimbulkan perhatian. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa ini? Lupakan, bungkus saja 5 roti, aku punya pekerjaan. Ini rotinya, tuan. Kenapa roti ini mempunyai bau seperti darah? Kuping Li Yonggao, jangan biarkan dia lari. Tiba-tiba dia sama MC disergap di sini. Siapa kalian? Li Yonggao, jangan pura-pura bodoh. Hari ini adalah hari kamu mati. Tiba-tiba sang MC langsung dihajar. Jadi kalian dari sekte Xiongyi, apa kita memiliki masalah? Teknik pedang Xiongyi. Tidak heran tuan muda ditipu oleh kamu. Melihat kulit halus dan tubuhmu, keterampilan bertarungmu juga tidak buruk. Master murid sekte Xiongxing. Kau Xiangxi, ini ranah material soul dan teknik pedang Xiongyi-nya bahkan lebih halus. Dan kekuatannya sama dengan Xiao Menlong. Jadi saudara Xiongxing, aku mendengar kau berkata tuan muda, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Omong kosong, apa kamu mencoba membodohiku dengan pedang itu milik tuan mudaku? Membunuh orangmu, mencuri barang mereka itu tidak bisa dimaafkan. Matilah kau. Rupanya sang MC benar-benar dituduh dengan teknik ini. Oh, begitukah? Sang MC tampaknya kewalahan dan kena serangan dari arah belakang. Sial, kenapa aku terjebak? Kurang ajar, menyerangku tanpa pandang bulu. Langsung sang MC benar-benar marah, menggunakan kekuatan yang tersisa. Saudara ke-9, dasar pencuri, beraninya kau mempelajari teknik pedang Shengshu. Tidak mudah untuk mereka. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri dari mereka. Pencuri kurang ajar, ingin kamu kemana kau? Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang sekte Xiao mencoba membunuhku. Kamu berani menyakiti saudaraku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Feng Hingstrik langsung dikenain tangannya saya. Cheng Gerneng, dasar pencuri, kau bahkan teknik kami, kau mengatakan kau tidak membunuh tuan muda. Lindungi aku. Kalian semua lindungi aku. Kau ingin lari, Siapa yang berani melukai Li Yonggao di kota Nanlanku? Dan tampaknya di sini orang ini sedang dalam keadaan koma. Sekarang mereka sudah melawan. Aku akan kubiarkan bersamanya. Dan langsung koit seketika. Langsung orang-orang ini pergi dengan seketika. Apa? Dia belum mati. Apa ini teknik melarikan diri dari sekte Xiu Ying yang sebenarnya melarikan diri dalam bayangan darah? Hanya menyiksakan kulit. Gimana cidramu? Hanya luka ringan. Orang-orang ini adalah elit dari penjaga Xiao Yi dan sepertinya aku telah diserang oleh kelompok orang berbahaya. Apa ada orang yang mencoba menjebakku dengan mayat penjaga sekte Xiao Yi itu? Di sekte Xiao
Xiaoyi. Tuanku, tadinya aku ingin membalas kematian Tuan Muda, tetapi dua ahli material Soul Nanlang dan King of the Fresh tiba-tiba datang. Jika aku tidak menggunakan teknik melarikan diri Sekte Xiaoyi, aku akan terbunuh di tempat. Sekarang kita telah melewati kesempatan. Liu Yi pasti akan berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku kira kita harus menyewa material Soul kuat untuk menghabisnya di peralatan Force Black. Tidak buruk, kita juga bisa menyalakan Demon Base untuk atas kematian Li Yunggao. Tuan Muda Ye adalah orang yang berbakat. Mengapa kau tidak bergabung dengan Sekte Xiaoyiku menikah dengan putreko? Diam, ayah baka. Apa yang kamu katakan? Kata sang anak. Xiao Yang ini adalah pacar masa kecil dari kakak Ling Sheng Mianlang. Sebelum masa ini selesai, lebih baik tidak memakai nama itu. Dini dan melawan kakak-kakak laki-laki. Setelah aku menyingkirkan Li Yunggao untuk sekte Xiyongyi dan merebut kota Nanlan, kita akan membahasnya nanti. Dia tampaknya bisa menjadi pria yang dapat diandalkan, yang tidak mengatakan apa-apa tentang perbuatan baik seperti itu. Saudara Ye, kamu tidak setuju dengan pertunangan barusan karena kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu, kan? Jangan konyol, aku sangat ingin segera menikah denganmu, tapi aku terlalu lemah untuk sekarang. Kalau saja aku punya teknik yang kuat. Saudara J, kami memiliki teknik kultivasi yang sangat tinggi, metode Blood Demon Outer, teknik yang hanya bisa dipelajari oleh master masa lalu. Aku akan mencurinya untukmu. Berpindah tempat, pintu masuk Black Forest. Untuk pencobaan ini kami mendapatkan banyak Demon First di Black Forest dan mendapatkan Demon Yuang dari base dapat digunakan sebagai poin. Sekte akan mengirim 40 murid dan 100 dengan nilai tertinggi akan diberi hadiah Springstone, Sekte Vado Master Wu, dan Sekte Xiyuan Master Simen dan Purit keduanya. Semuanya tampaknya berkumpul di tempat ini. Percobaan dimulai dari sekarang dengan hormat mengikuti aturan. Yun Xiancheng bahkan tidak memberiku seragam, itu sedikit terlalu berlebihan, kata sang MC. Rupanya sang MC di sini seperti congek. Tidak dianggap. Pangeran Lin, Anda adalah tamu sekte Zhang Yun. Berbahaya jika berada di dalam sendirian, jadi lebih baik pergi denganku. Terima kasih atas kebaikanmu kakak senior Simen. Tetapi aku bisa pergi sendirian. Aku tidak akan menyusahkan sekte Zhang Yan. Lihatlah, bukankah itu si sampah men kota Nanlan? Dia pasti menggunakan koneksinya untuk menggantikan murid sekte yang diurus oleh kakak senior Simen. Demon Base Black Forest sangat kuat, terutama bintang berumur 100 tahun yang berada di tengah hutan. Jika kau terburu-buru ke sana, aku cemas itu akan berada di antara mereka. Terima kasih atas pengingatnya, saudara Ye. Rupanya ini adalah musuh alami sang MC. Aku ingin pergi ke tengah Black Forest. Apa? Aku ingin kau untuk menyemangatiku. Apa menurut aku akan datang ke Black Forest karena aku ingin Spirit Stone dasar baka. Di novel asli yang kutulis adalah material Emperor yang gagal. Dia hasulan rem Black Forest dan meninggalkan harta di dalam sana. Hal semacam ini seharusnya tidak boleh dianggap remeh oleh Guang Yi. Kakak Yun, apa kita bisa pergi bersama? Aku tidak tahu bahwa junior jujur dan baik hati akan bersikap sektis kepada orang lain. Jika kau cukup kuat untuk melakukannya sendirian, maka kau dan aku juga harus melakukannya secara terpisah. Saudara Ye, ayo pergi bersama. Lakukan saja apa yang kau mau inginkan, kata mereka. Saudara, aku cemas sekte Xiong akan melakukan sesuatu terhadap Yu Gao. Dan tidak ada seorang pun dari sekte Sheng Yuan yang akan memberitahunya. Jadi bantu aku dan masuknya untuk menjaganya. Dan jaga dirimu juga.
saja. Kakak ipar, jangan cemas. Aku akan melindungi suamimu dan kembali dengan selamat. Ketika ini selesai, aku akan memiliki anak dengan istriku. Tugu berkata, jangan mengatakan flank sesuai hati. Itu akan membuatmu bernasib buruk. Apa itu flag? Flag di masa kuno bernarti janji. Aku seharusnya sarapan makanan lebih banyak. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku sangat lapar. Sekarang aku haus. Anjir, ku panggil Li, ku dengar kau memiliki banyak harta di tubuhmu. Ya, kalian adalah kampretmen ya. Aku tidak peduli apa yang kau bawa. Bahkan jika kamu membunuhmu, tidak ada gunanya menyimpan harta sendirian kan? Oh, jadi kalian di sini untuk membunuhku orang dan mau mencuri harta mereka. Terlalu sempit pikiran kalian. Langsung sang MC menendang orang ini. Tang, kau adalah material Guild Master? Kenapa kau tahu juga? Katakan siapa yang mengirim kalian ke sini sebelum ku habisi. Tidak, jangan bunuh aku. Saudara Yekong yang mengatakan kau memiliki harta di tubuhmu, itu sebabnya kami datang. Jadi ternyata Yekong yang melakukan ini padaku selama ini. Jadi itu masalahnya. Maka itu bukan urusanku. Langsung dikasih pelajaran saja. Tetapi siapa yang menyuruhmu untuk terus bermain-main dengan penjahat? Sangat menarik sekali untuk membunuh murid dari sekte Zen Yuan dengan santuy. Siapa itu? Keluar sana. Oh, ini aku. Oh, saudara Qi, lenganmu terhubung ya. Jangan salah paham. Aku tidak ingin bertarung. Aku di sini hanya untuk memberitahumu beberapa hal. Ada apa? Aku memeriksa tubuh Xiang Wangxing dan menemukan bahwa dia meninggal setahun yang lalu. Waktu itu kau hanya ranah material warrior, jadi tidak mungkin kau bisa membunuhnya. Jadi aku menyelidiki dan menemukan bahwa kamu Qiongling telah menyimpan dendam terhadapmu, dan dia hanya ingin menggunakan sekte Xingyong Ye. Yikong menambahkan memar baru pemayat untuk berpura-pura bahwa kau membunuhnya, dan juga dia menenangkan hati tuanku dan hati adik perempuanku. Aku sama sekali tidak dapat membujuk mereka sekarang. Dia benar-benar melakukannya. Adikmu, maksudmu kekasih kecil Xing Menglang Xiaomini ini? Betul sekali. Dia adalah permata berharga dari sekte kami. Nona tertua dari sekte Xiongyi Xiongnin. Dia sekarang tertipu oleh Yingkong dan membencimu sampai ke tulang. Penjaga Xiongxi telah merencanakan untuk menyerangmu di sini. Jika aku dan kamu akan memilih untuk menjauh dan keluar dari seni sebelum terlambat. Menjauh? Aku tidak ingin lari seperti pecundang, tetapi terima kasih saudara untuk informasinya di sini. Minumlah ini sebagai hadiah. Li Yongge ini sangat berbeda dengan apa yang Yongye katakan. Oh, ini enak, sangat segar. Oleh karena itu aku akan menerima 2 botol alkohol ini. Katanya sembari terima sogokan. Kalau begitu aku akan pergi berhati-hati dalam perjalananmu. Oke, sampai jumpa. Saudara, apa kau ingin aku membunuhmu? Jangan. Yongge bajingan itu berkoalisi dengan sekte Xiaoyi untuk menargetkan kota Nanan kita yang secara terhad meningkat. Dan Qiu Kangxi mengetahui kebenaran dan menyukai Xiaomini. Suruh dari musuh adalah teman baikku. Saudara, sangat pintar. Aku sangat mengagumi saudara. Baiklah, aku baru saja melihat Yung Cheng Cheng di kampung oleh sekawanan serigala dan dia sedang melindungi saudara perempuannya. Nani? Pergilah berikan itu. Oh, Kakak Yun, aku sangat takut. Jangan takut, aku akan memancing serigala bertarung itu dan aku akan kabur sebisa mungkin. Kakak Yun, kamu... jangan cemas, aku kembali dan temukan seseorang dari sekte untuk menyelamatkanku. Si pun mengeluarkan pedangnya untuk menebas serigala itu. Sekarang cepat lari. Saudara Wang, aku pergi, jangan memperlambatnya. Ayo cepat, dia sedang mengejarku. Apa aku harus menggunakan gerakan itu dengan bloodnerku yang hina ini? Lihat, itu putri kedua keluarga Yun, yang juga kembali dengan putri pertama, tapi bloodline-nya adalah Yellow Heart
Chicken. Rupanya di sini tampaknya Yunlang mengalami ulangan ingatan di masa lalunya. Bahkan tidak sebagus dengan Putri Sulung yang bloodline-nya adalah Pure Crystal White Crane. Tidak heran jika keluarga Yun membuat kontrak pernikahan antara dia dan keluarga kelas bawah. Hahaha, tentu saja. Sepertinya di sini benar saja. Ah, sial, tidak ada jalan keluar dari serangan serigala-serigala ini. Baiklah kalau begitu, tidak ada kata lain. Flying Fortress Fast langsung mengeluarkan ultinya sehingga serigala-serigala itu mampu seketika. Bagus, aku hanya tinggal membunuh Raja Serigala saja. Nani? Rupanya di sini Raja Serigala sepasang. Kenapa ada dua Wolf King di sini? Sudah berakhir. Ada dua Wolf King, gimana cara aku bisa menanganinya? Kata perempuan ini. Salah mereka adalah Wolf King dan Wolf Queen. Hah, tiba-tiba sang MC datang. Waji, sudah waktunya giliran kalian ayam-ayamku. Pasukan ayam serang. Itu kan apa yang kamu lakukan? Hah, di sini dengan banyak ayam. Ayam-ayam ini aku beli dengan harga 500 koin perak. Gadis bodoh, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo kita pergi dari sini, lari. Tiba-tiba sang MC malah kesandung ranting dan jatuh. Dan langsung mencipok wanita cantik itu. Anjrot, kau... Shh, ada beberapa orang di dekat sini, diam saja. Apa mereka sudah pergi? Ternyata itu adalah lalat yang lewat. Kukirain itu orang. Langsung kena bogem mentah sehingga sang MC jadi cengok. Anjir, aduh sakit. Itu udah pukulan dari ranah material solo. Kamu adalah nona dari keluarga Yun. Kamu harus bertanggung jawab karena memukulku. Sang MC pun marah dan nangis. Aku bukan orang seperti itu. Di mata keluarga Yun, aku hanya alat pernikahan saja dan bloodline-ku sangat tercela. Maksudmu burung itu sangat imut. Visualisasikan saja. Imut. Dan aku memiliki perasaan bahwa ketika dia tumbuh, dia akan menjadi burung legendaris. Ini adalah burung keturunan Vermolen yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Masa depan novelku akan menjadi luar biasa. Burung legendaris? Benar, mereka yang memandang rendah pasti akan menyesal di kemudian hari, kata sang MC. Dan bahkan jika orang memandang rendah dirimu, kamu juga tidak boleh memandang rendah dirimu sendiri, kata sang MC yang memotivasi gadis cantik itu. Walaupun kamu bertingkah seperti berandalan, kamu cukup pandai ngomong juga ya. Apakah congormu dikasih madu sehingga manis? Benar sekali. Ini waktunya kita tangkap lalat. Kenapa kamu malah sembunyi? Diam. Ayo, kita lari. Kita tidak bisa mengalahkan Scorpion King. Itu adalah satu-satunya cara agar kita selamat dari sini. Cepat serang. Tiba-tiba sang MC langsung menahan serangannya dan kemudian Seng Yuan Sword Style pun keluar. Dengan mudah menebas ekornya. Oh, apakah ini ada lalat yang kamu bicarakan? Kakak senior Shen yang sangat tampan dan mengagumkan. Jika kamu tidak membantu kami akan berada dalam bahaya, kata laki-laki itu. Itu cuman hal yang kecil, jangan pedulikan. Sang MC malah mengurus wanitanya, dasar sialan. You go, dasar kau laki-laki hidung belang. Sepertinya Zheng Yu marah kepada sang MC kita. Nani? Apa ini saudara Li? Aku pikir kamu adalah Ying Kongjing yang menjadi terkenal baru-baru ini. Reputasi Ying Kongjing benar-benar sesuatu ya. Reputasi kamu juga bagus. Suami dari Nanlan Meng kan? Tidak mungkin, pria itu adalah menantu yang tidak berguna. Saudara Li sangat kuat, bagaimana mungkin dia itu kamu? Jadi kakak, apakah kamu memiliki dendam terhadapku atau Yi Gongjing?
Lebih baik tidak menggunakan trik kecil semacam ini padaku. Hah? Kamu bagaimana bisa tahu? Nona, kamu cukup baik untuk menyelamatkanmu, tapi kamu masih ingin melakukan dan melukai ini padamu. Tunggu, jangan terburu-buru untuk bertindak. Ketika aku minum dengan King of Racun atau Potion, kami berbicara banyak tentang sekte Voodoo. Aku tidak berbohong. Apa? Itu benar? Kamu tahu Paman King ya? Hah? Selalu lepaskan aku, namaku Wung Xier. Hah. Paman King Potion datang ke sekte Voodoo kami dan bahkan mengobrol dengan ayahku dan membuat baik kepada keluargaku. Ternyata Nona Wu merupakan teman, maka aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Kalian harus menjauh dari pusat Black Force dan berhati-hati. Aku akan mengambil Demon Yuan ini sebagai bayaran untuk menyelamatkanmu. Hah? Baiklah, Saudara Li, jika kamu berkata begitu, kita akan pergi sekarang. Kalau aku ada waktu, aku akan mengunjungi Saudara Li kapanpun, kata gadis cantik itu yang menggoda. Oke, sampai jumpa. Tampaknya Zheng Yu cemburu kepada sang MC kita. Tidak pernah menyangka kamu tahu tentang makanan ya. Wow, aku tidak punya pilihan. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Memikirkan tentang 5 tahun yang akan kuhabiskan untuk menulis novel dan hidup sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Batin sang MC. Ambil semua Demon Yuan ini dan serahkan ke ketua sektemu. Li Yunggao, tujuanmu yang sebenarnya bukan ujian kan? Aku hanya penasaran Gunung Lingshe, mengapa kamu kenal dengan King Dragon Turtle? Oh, setelah sampai di Black Forest nampaknya kamu tidak tertarik dengan batu roh. Kamu bahkan memberiku semua demon yuanmu dan pada saat yang sama kamu dengan hati-hati memilih tempat ini untuk berkemah hanya di sungai yang jauh dari pusat hutan hitam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba ada sebuah gertakan di sini. Aku emang memiliki motif tersembunyi, tapi jangan cemas. Aku sudah mengumpulkan Demon Yuan lebih dari misi untuk sekte Zhen Yuan. Jadi itu tidak akan mempengaruhimu. Bagaimana aku lupa bahwa latar belakang Yung Xing Chen cocok untuk Yi Kong. Dia adalah wanita pintar dengan hati persis es dan salju. Bukankah karena aku tidak cemas tentang misinya hanya saja aku cemaskanmu. Oh, tiba-tiba wanita itu nangis kepada sang MC. Hei, jangan menangis. Ada apa ini? Katakan padaku dan aku tidak akan menangis. Sayang sekali aku melewatkan kesempatan yang Ying Kong dan Ying Xiang Cheng sendirian di Black Forest ini. Aku akan harus memberitahunya dan bisakah aku bisa melindungi Yi Xiang Chen? Baiklah, aku akan memberitahumu. Lupakan saja, lagi pula aku punya di mana yang tak terkalahkan. Jadi aku yakin itu akan baik-baik saja. Pemandangan pemasangan muda yang sangat romantis dan menggoda ini. Momen yang sangat romantis. Oh, siapa mereka? Sekte Xiong Yi. Oh, rupanya seperti itu. Aku hanya curiga sebelumnya, tapi sekarang sepertinya kalian benar-benar bekerja sama. Li Yunggao, apa telah kau lakukan pada senior Yun? Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis seperti ini. Junior Ye, kenapa kamu bersama dengan sekte Zheng Yun? Lelaki ini tampaknya telah mengkhianati sekte Zheng Yuan dan berencana untuk bergabung dengan sekte Xiong Ye untuk mengepung kita. Diamlah kau, Li Yunggao. Kau telah membunuh saudariku. Aku akan membuatmu membayar atas yang telah kau lakukan. Nona Ye, jangan tertipu oleh Yi Kong. Aku dapat membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tidak bersalah, itulah yang kau katakan kepada pengkhianat ini. Untungnya aku tahu ketika dia ingin menipu Xiong Nin. Oleh karena itu dia dieksekusi di tempat. Kau membunuhnya?